Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Perang Teluk Kebijakan Strategis kelas 4B akan menjelaskan tentang Perang Teluk, khususnya Perang Teluk 2, yang akan dimulai dengan penjelasan Perang Teluk 1 sampai 3 hingga kronologis Perang Teluk 2, dampaknya dan faktor pendorongnya. Perang Teluk pertama pada tahun 1980 hingga 1988. Perang ini terjadi di wilayah Teluk Persia antara Irak dan juga Iran. Perang ini terjadi karena akibat dari adanya bentuk konfrontasi politik militer dari negara Irak dan juga Iran. Perang ini memiliki dampak yang cukup besar bagi kedua negara, antara lain menyebabkan terjadinya fluktuasi harga minyak di wilayah tersebut. Perang ini juga menyebabkan terjadinya krisis sosial hingga ke kawasan Timur Tengah. Perang ini juga menyebabkan terganggunya pelayaran internasional yang melewati Teluk Persia dan menimbulkan kerugian pada kedua negara sekitar 300 miliar dolar Amerika. Perang Teluk kedua pada tahun 1990 hingga 1991. Perang Teluk kedua ini merupakan bentuk dari kekecewaan Irak terhadap negara Arab, khususnya Kuwait, serta menjadi upaya dari Irak untuk bisa menginvasi dan menganeksasi wilayah Kuwait. Dampak yang ditimbulkan dari perang ini adalah dijatuhkannya sanksi kepada Irak dari negara lain. Irak menjadi dikucilkan dari negara-negara Arab lainnya. Terjadinya penggulingan terhadap Presiden Saddam Hussein, serta tersendatnya perekonomian Kuwait karena tambang minyaknya hancur. Dan yang ketiga ada Perang Teluk ketiga pada tahun 2002 hingga 2011. Pernyataan Perang Teluk kali ini sebenarnya tidak sepenuhnya benar, karena pada perang kali ini hanyalah sebuah serangan habis-habisan yang dilakukan oleh pasukan Amerika Serikat sebagai bentuk dari pencegahan atas tuduhan adanya perakitan bom pemusnah massal yang dilakukan oleh Irak serta mengancam keamanan internasional. Namun alih-alih benar, tuduhan tersebut justru tidak terbukti sama sekali dan hanya dianggap sebagai dalih dari Amerika Serikat untuk bisa menguasai perminyakan di wilayah Irak. Pada Perang Teluk kedua, Irak mulai melakukan invasi terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus tahun 1990 dengan mengerahkan 100.000 personil, 2.000 tank, dan beberapa pesawat jet penyerbu. Irak hanya membutuhkan waktu sekitar 24 jam untuk menguasai seluruh wilayah Kuwait. Invasi Irak menyebabkan timbulnya korban jiwa dari masyarakat sipil, serta kerusakan bangunan yang masif di Kuwait. Dalam buku Barat Timur Tengah, karya M. Riza Shihbudi, Perang Teluk kedua mengharuskan keluarga emir atau keluarga presiden Kuwait dan sekitar 300.000 masyarakat mengungsi ke Arab Saudi. Invasi Irak terhadap Kuwait mendapatkan kecaman dari dunia internasional. PBB, Amerika Serikat, dan Uni Eropa melakukan beberapa tindakan seperti membekukan kekayaan Irak, embargo senjata internasional terhadap Irak, serta memutuskan hubungan ekonomi dengan Irak. Pada tanggal 29 November tahun 1990, Dewan Keamanan PBB mengeluarkan resolusi yang menuntut Irak untuk keluar dari Kuwait. Namun tuntutan tersebut tidak diindahkan oleh Irak. Pada tanggal 17 Januari tahun 1991, pasukan koalisi pimpinan Amerika Serikat membombardir instalasi pemerintahan dan militer Irak. Penyerangan terhadap Irak terus berlangsung hingga 28 Februari tahun 1991. Pada tanggal tersebut, kekuatan militer Irak sudah mencapai batasnya dan Saddam Hussein menyetujui Perang Teluk II terjadi karena dipicu oleh invasi Irak terhadap Kuwait pada tanggal 2 Agustus 1990. Namun, mengapa Irak memilih untuk menginvasi Kuwait? Terdapat beberapa sebab mengapa Irak memutuskan untuk menginvasi Kuwait yang akhirnya memulai perang. Di antaranya, 1. Irak mengalami pembekakan utang pasca terlibat Perang Teluk I melawan Iran. Yang kedua, kebijakan pelanggaran kuota minyak oleh OPEC yang mempersulit Irak untuk mendapatkan penghasilan dari ekspor minyak. Yang ketiga, Irak menuduh Kuwait mencuri minyak Irak di Rumaila Oilfield atau padang minyak Rumaila yang terletak di perbatasan kedua negara. Yang keempat, Kuwait menolak tuntutan Saddam Hussein untuk membayar ganti rugi dan memberikan daerah Rumaila. Yang kelima, Irak mengklaim Kuwait sebagai negara kedaulatannya karena perbatasan antara kedua negara yang tidak jelas. Dan yang terakhir, ambisi Saddam Hussein untuk memperluas pengaruhnya di negara-negara Arab dinilai juga menjadi salah satu faktor pendorong Perang Teluk kedua. Bagaimana Perang Teluk II ini berakhir? Apakah masih berlanjut atau bagaimana dampaknya pada masa sekarang? Berakhirnya Perang Teluk II ini telah ditandai dengan pengumuman yang telah disampaikan oleh Presiden Amerika Serikat George Bush. Bush menyebut pertanda perang sudah berakhir, salah satunya adalah kalahnya Irak. Irak menyetujui 12 resolusi yang telah diajukan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Amerika Serikat juga telah membukukan aset Irak. Uni Soviet, pemasok utama senjata Irak, menangguhkan pengiriman semua peralatan militernya kepada Irak. Salah satu permintaan PBB yang paling atas dalam 12 resolusi tersebut adalah Irak harus
mengembalikan seluruh tawanan dari negara-negara sekutu. Selain itu juga, ribuan warga Kuwait yang sempat disendara di Irak harus pula dikembalikan. Pengembalian ini mesti dilaksanakan secepat mungkin. PBB juga menyatakan Irak di masa depan tidak boleh melakukan klaim apapun terhadap tanah Kuwait. Mereka juga harus membayar kompensasi seluruh warga Kuwait yang terluka akibat perang. Irak juga semakin terpukul mundur saat pasukan sekutu berhasil menahan 80.000 tentaranya. Akibatnya, dalam beberapa hari, negara yang saat itu dipimpin oleh Saddam Hussein pun menyerah. Berakhirnya perang Teluk ini disambut sangat meriah oleh warga Kuwait. Bunyi senapan yang ditembakkan ke udara terdengar di seluruh ibu kota Kuwait. Meski gembira, sukacita Kuwait pun tak sempurna. Irak masih berulah. Militer mereka membakar ladang minyak di salah satu wilayah Kuwait yang menyebabkan langit berwarna hitam pekat. Tanggal 28 Februari 1991, ketika kedudukan militer Irak di Kuwait melemah akibat serangan pasukan koalisi dan perang Teluk II pun berakhir.